Bab 3681 Pertemuan dengan Tuan Hansel. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi, tidak ada yang mengharapkan Ordo Gereja untuk bekerja sama dengan Ordo Glorian dan Cetus dalam memerangi Levi. Selain itu, Gloria juga mengundang Hansel untuk bertemu dengannya dengan alasan ingin membahas aliansi mereka. Hansel dengan senang hati menerima undangannya. Untuk menunjukkan kekuatan dan keberaniannya, dia memutuskan untuk menemuinya sendiri. Sesampainya di lokasi pertemuan, Gloria sudah menunggunya lama. "Selamat datang, Tuan Hansel. Saya Gloria Gaston." Gloria menyapanya dengan genit. Alih-alih menyembunyikan identitasnya, Gloria bahkan sengaja berdandan untuknya ketika dia mengetahui bahwa dia bertemu dengannya sendirian. Dia berpakaian seksi untuk menunjukkan sosoknya yang memikat. "Kau terlalu baik, Lord Gloria. Jangan terlalu formal, oke? Kami akan memiliki hubungan dekat di masa depan." Hansel mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Gloria. Pada saat yang sama, dia bahkan memberinya beberapa tepukan di tangan lembutnya. Hansel terpikat oleh Gloria saat dia melihatnya. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada senyum menawannya. Meskipun Hansel telah melihat banyak wanita cantik di Kenfort, dia terpesona oleh pesona unik Gloria. "Kalau begitu, bagaimana aku harus memanggilmu? Haruskah saya memanggil Anda sebagai Hansi? Apakah itu tidak sopan?" Gloria bertindak gugup. Hansel semakin terpikat saat melihat tingkah lakunya. "Mengapa itu tidak sopan? Saya pikir itu sempurna." Kedengarannya lebih intim. Hansel berada di atas bulan ketika Gloria memanggilnya sebagai Hansi. "Baiklah, aku akan memanggilmu sebagai Hansi mulai sekarang." Gloria tersenyum dan menambahkan, "Silakan duduk, Hansi. Aku harus banyak belajar darimu." Gloria sangat cerdas, tidak ragu mengambil kesempatan untuk membangun koneksinya. Dia juga menjadi jauh lebih ambisius setelah mendapatkan persetujuan Grand untuk memasuki Kenfort. Meskipun Sekte Blueski tidak sekuat Sekte Void, Hansel adalah putra pemimpinnya. Jika dia bisa mendapatkan sisi baiknya, dia akan bisa berhubungan langsung dengan anggota dewan. "Glo, apakah kamu meminta untuk bertemu denganku karena kamu ingin mendiskusikan cara untuk berurusan dengan Levi?" Pada saat itu, Hansel benar-benar kehilangan dirinya dalam pesona Gloria. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan gairah yang kuat membara di dalam dirinya. "Kamu benar, Hansi. Levi terlalu kuat untukku, jadi aku tidak bisa menghadapinya sendiri. Aku akan membutuhkanmu untuk membantuku." Sambil berbicara, Gloria menuangkan segelas anggur untuk Hansel. Bibir Hansel melengkung menjadi senyum lebar, dan dia memukul dadanya dengan percaya diri ketika dia berkata, "Jangan khawatir, Glo. Serahkan saja padaku. Aku akan memotong Levi menjadi dua." Ketika dia mengingat bagaimana Levi mempermalukannya di depan umum, dia menjadi lebih kesal. Karena dia bisa menyenangkan Gloria dengan melampiaskan amarahnya, kebenciannya pada Levi tumbuh. "Semangat, Hansi. Ini bersulang untuk kolaborasi yang bermanfaat," kata Gloria. Hansel merasa lincah saat melihat betapa memikatnya Gloria. Gloria mencibir dalam hati saat melihat ekspresi Hansel. Sepertinya bahkan seorang kultivator dari Kenfort tidak dapat menolak teknik mantraku. "Oke, bersulang." Hansel mendentingkan gelasnya dengan Gloria sebelum menenggak anggurnya. Setelah itu, mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan membunuh Levi dan menghapus basisnya. Keduanya cocok dan mengobrol dengan menyenangkan. Hansel sangat puas karena Gloria hanya akan setuju dengan semua yang dia katakan, yang mengelus egonya dengan luar biasa. Karena itu, senyum tidak pernah lepas dari wajah Hansel sepanjang percakapan. "Hansi, berdasarkan kemampuanku, apakah menurutmu aku bisa masuk Kenfort?" dia bertanya. Bab 3682 Gloria terlalu menawan. Melihat waktunya yang tepat, Gloria tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Hal itu langsung menarik minat Hansel. "Insting saya mengatakan bahwa Cetus mungkin tidak akan mengizinkannya. Bagaimanapun, Sekte Void hanyalah sekte tingkat menengah, dan Cetus tidak terlalu kuat atau berpengaruh. Oleh karena itu, saya khawatir mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan itu sendiri. Dan bahkan jika mereka mengizinkannya, mustahil bagi Gloria untuk menjadi salah satu anggota Dewan Sekte Void. Tapi aku berbeda. Saya adalah tuan muda dari Sekte Blueski, jadi saya memutuskan. Selama dia memiliki beberapa keterampilan, tidak masalah jika aku membawanya sebagai salah satu anggota Dewan Inti Sekte." "Oke,
Saya juga ingin tahu seberapa kuat Anda, jawab Hansel sambil tersenyum. Mendengar itu, Gloria melepaskan auranya dan menunjukkan kemampuannya untuk melahap kekuatan hidup sampai batas tertentu. Kamu memiliki tulang spiritual devourer. Ekspresi Hansel langsung berubah serius. Saya tidak yakin, namun, saya menyerap energi spiritual jauh lebih cepat daripada yang lain, jawab Gloria, sengaja berbicara dengan nada tidak pasti. Bagus sekali, Hansel menjawab, sekarang terlihat sangat gembira. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah ke arahnya dan meraih tangannya. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, dengan bakat seperti itu, saya dapat mendukung Anda untuk bergabung dengan Sekte Blueski sebagai anggota Dewan. Dia menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat lain, dan itu adalah bahwa dia ingin menjadi mitra kultivasi dengannya. Dia tidak hanya memiliki potensi dan keterampilan, tetapi juga, yang lebih penting, dia cantik dan sangat menawan. Dia benar-benar kandidat terbaik untuk mitra kultivasi. Gloria menjawab dengan pura-pura malu, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu di masa depan. Saat dia berbicara, dia menyandarkan kepalanya dengan lembut ke dada Hansel. Jangan khawatir. Saya benar-benar mampu membuat keputusan seperti itu. Hansel merasa seolah-olah dia berada di awan 9. Dia bahkan begitu berani untuk menempatkan lengan dengan lembut di pinggang sempitnya. Gloria menekan rasa jijiknya dan membiarkan lengannya melingkari pinggangnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Saya sengaja menunjukkan kemampuan saya untuk mengambil alih posisi Master Tundra. Ini satu-satunya cara untuk membunuh Master Tundra setelah melenyapkan Levi tanpa memicu permusuhan Sekte Blueski. Hansel benar-benar menikmati makanan itu, dan setelah sensasi akhirnya bisa menyentuh Gloria, dia bahkan lebih enggan untuk berpisah dengannya. Sekembalinya ke Ordo Eklesiastik, Hansel segera bertemu dengan Jasper dan Paladin lainnya. Tuan Hansel, bagaimana diskusi Anda dengan penguasa Ordo Glorian hari ini? Apakah Anda menghadapi situasi berbahaya? Jasper bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Cetus dan Paladin Sekte Void adalah sekutu dengan Ordo Glorian, sedangkan Sekte Void tidak pernah berhubungan baik dengan Sekte Blueski. Cetus tidak berada di Ordo Glorian, jawab Hansel. Dia berhenti sebentar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia melanjutkan, namun, saya menemukan sesuatu yang penting. Gloria Gaston, penguasa Ordo Glorian, memiliki potensi besar. Dia memiliki tulang spiritual pemakan. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan sekte kita dan melatihnya dengan benar, dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan. Oh, ada hal seperti itu di dunia biasa. Kalau begitu, dia pasti jauh lebih berbakat daripada Master Tundra dalam berkultivasi, kata Jasper terkejut. Kamu berniat membiarkan Gloria bergabung dengan Sekte Blueski. Jasper mengangguk. Betul sekali. Kami tidak mungkin membiarkan seseorang dengan begitu banyak bakat jatuh ke tangan sekte lain, terutama bukan Sekte Void. Oleh karena itu, saya berencana untuk memberinya tawaran yang murah hati. Petik 2. Saya mengerti dari mana Anda berasal, tetapi apa yang akan kita lakukan terhadap Master Tundra? Gloria melancarkan pertumpahan darah di Ordo Gerejawi dan banyak sekte lain sebelumnya dan praktis menyapu bersih seluruh paviliun barat. Tidak mungkin Master Tundra akan membiarkannya, jawab Jasper, mengerutkan kening. Hansel menjawab dengan suara rendah, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, Comfort adalah tentang survival of the fittest. Karena ada seseorang dengan potensi yang jauh lebih besar, kita tidak boleh terlalu kaku. Selain itu, orang bodoh dari dunia biasa tidak berhak mempertanyakan pilihan Sekte Blueski. Bab 3683 tidak akan mengizinkan siapapun memfitnah Gloria. Di markas Ordo Glorian di Corspit, Gloria dengan senang hati menyesap tehnya. Rencana ketiga pihak untuk membentuk aliansi melawan Levi selesai. Sekarang, langkah selanjutnya adalah berurusan dengan faksi Levi. Tuan, apakah Anda berencana untuk membunuh Levi dengan tangan Anda sendiri? Silas bertanya sambil nyengir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh dan menjawab, membunuhnya sendiri akan terlalu mudah. Akan jauh lebih menarik untuk melakukannya dengan cara lain. Cara saya melihatnya, saya bisa menghancurkan Levi dengan kemampuan saya saat ini bahkan tanpa berkeringat, tapi tidak perlu mengotori tangan saya. Bukankah lebih menarik menggunakan trik dan skema? Sudah waktunya untuk menggunakan pionku, Floyd. Mantra iblis pasti sudah benar-benar mengakar dalam dirinya sekarang,
renungnya sambil menyeringai. Tuan, bagaimana saya bisa melayani? Silas bertanya dengan penuh semangat. Dia tahu betul bahwa itu adalah kebiasaan Gloria. Dia sangat menyukai perasaan menggunakan taktik untuk menjebak orang lain di telapak tangannya dan bermain-main dengan mereka. Namun, saya tidak berpikir dia masih menahan diri untuk tidak membunuh Levi sendiri. Dia benar-benar seorang master dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Gloria menyerahkan secarik kertas kepada Silas. Pergi dan pastikan informasi ini sampai ke Phoenix dan yang lainnya. Ketika dia melihat bahwa kertas itu berisi informasi tentang identitas aslinya, dia tiba-tiba menebak apa yang dia rencanakan. Dia mengipasi api konflik dan menabur perselisihan. Dipahami, Silas menjawab dan pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum aliran informasi tentang penguasa Ordo Glorian secara bertahap mulai beredar dari dalam Ordo Gerejawi. Secara alami, mereka tidak luput dari perhatian Phoenix dan yang lainnya, yang memantau subjek itu dengan cermat. Keandalan semua informasi telah dikonfirmasi. Kita harus memberitahu bos tentang ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Phoenix dengan suara rendah. Azure Dragon dan yang lainnya mengangguk setuju. Itu karena pembaruan terbaru yang mereka terima terlalu mengejutkan. Yang pertama adalah bahwa seseorang telah melihat penampilan asli penguasa Ordo Glorian dengan matanya sendiri dan melihat bahwa itu adalah Gloria. Berita kedua adalah bahwa seseorang telah menyaksikan Gloria membunuh para elit Pavilion Barat sambil menggunakan God Crusher. Dan ketiga, seseorang secara tidak sengaja menyaksikan Gloria menggunakan kekuatannya untuk menyiksa Sof. Ada juga banyak berita serupa lainnya, semuanya menunjuk pada pelaku yang sama, Gloria. Saat itu, Floyd melangkah maju dan memblokir jalan kelompok itu. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Sepertinya kamu juga pernah mendengar berita tentang Gloria. Sehat, Anda sekarang tahu bahwa Anda memiliki wall yang menutupi mata Anda, bukan? Petik 2. Cepat dan minggir, Floyd. Kita perlu memberitahu bos sesegera mungkin. Petik 2. Atau kenapa kamu tidak ikut dengan kami untuk bertemu dengan bos dan mengakui kesalahanmu? Mungkin tidak akan terlambat. Kamu tidak bisa pergi, kata Floyd dingin. Khawatir? Azure Dragon menjawab dengan nada dingin. Floyd, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda masih akan terus berkubang dalam obsesi Anda meskipun mengetahui bahwa Gloria adalah penguasa Ordo Glorian? Jelas ada orang yang sengaja menyebarkan rumor itu. Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu memiliki niat berbahaya. Jika kita bertindak gegabah dan memberitahu bos tentang ini, itu akan berdampak negatif pada Gloria, kata Floyd tegas. Phoenix dan yang lainnya langsung marah. Ketika mereka melihat Floyd berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Gloria, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa dia menjadi semakin seperti orang asing bagi mereka. Kamu tidak bisa diperbaiki, Floyd. Abaikan dia, Phoenix. Ayo cari bos. Minggir. Dengan itu, Azure Dragon dan yang lainnya berbalik untuk pergi. Floyd langsung melepaskan aura yang kuat dan mengucapkan dengan dingin, saya ingin melihat siapa di antara Anda yang berani bertindak gegabah tanpa izin saya. Jangan melewati batas, Floyd, Azure Dragon memperingatkan. Meskipun demikian, Floyd tampaknya tidak memperhatikan sedikit pun kemarahan mereka. Dia menyatakan dengan muram, jika Anda ingin melihat guru, silakan dan coba melewati saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menjelek-jelekkan Gloria, jadi jangan salahkan saya karena kejam. Yah, mari kita lihat seberapa kejamnya kamu. Azure Dragon adalah yang pertama menyerang. Namun, Floyd mengirimnya terbang di udara hanya dengan satu pukulan. Yang terakhir jatuh ke tanah dan muntah darah. Ayo serang dia bersama. Tanpa ragu-ragu, Phoenix dan yang lainnya maju bersama. Sayangnya, perbedaan antara kemampuan mereka dan Floyd terlalu besar. Hanya butuh beberapa putaran pertukaran pukulan sebelum mereka semua jatuh ke tanah. Bab 3684 menyamar sebagai Levi. Masing-masing dari mereka memiliki darah yang menetes dari sudut mulut mereka. Jelas mereka semua menderita luka dalam yang cukup parah. Kalian semua, dengarkan. Jika ada yang berani membicarakan omong kosong ini kepada guru sebelum saya menyelesaikan penyelidikan saya atas masalah ini, jangan salahkan saya karena membunuh orang itu. Jika Gloria memang penguasa Ordo Glorian, aku akan menebus dosa-dosaku dengan hidupku. Sambil mendengus dingin, dia berbalik dan pergi, sangat ingin bertemu dengan Gloria. Aku bersumpah aku akan menyangkal semua rumor ini.
Azure Dragon dan yang lainnya mengatupkan rahang mereka dengan marah ketika mereka melihat Floyd pergi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Floyd benar-benar melampaui harapan mereka. Faktanya, itu pada level di mana dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Floyd mencoba menghubungi Gloria melalui berbagai metode segera setelah dia meninggalkan pangkalan. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun pada awalnya, yang membuatnya khawatir tanpa akhir. Setelah sekitar setengah jam, dia akhirnya memberinya koordinat terperinci di mana harus bertemu, dan Floyd yang senang segera bergegas ke lokasi dengan kecepatan tinggi. Setelah bergegas ke sana, dia akan mencapai tempat yang seharusnya Gloria berada ketika dia merasakan perubahan aura tiba-tiba dan mendengar suara perkelahian. Berpikir bahwa Gloria diserang oleh seorang elit, dia sangat terkejut sehingga warna wajahnya langsung hilang. Dia meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan. Ketika dia akhirnya tiba di lokasi, dia melihat Gloria terkapar di tanah dan sosok yang cepat pergi. Namun, dari belakang, sosok itu tampak sangat familiar. Menguasai, Floyd benar-benar tercengang, dan pikiran pertamanya adalah bahwa Phoenix dan yang lainnya telah menyampaikan desas-desus itu kepada Levi. Kemuliaan, apakah kamu baik-baik saja? Bergegas ke sisinya, dia melihat wajahnya pucat pasi. Darah juga mengalir dari sudut mulutnya, dan auranya sangat lemah. Jelas, dia terluka parah. Aku baik-baik saja, Floyd. Mengapa kamu di sini? Gloria bertanya dengan menyedihkan. Mengabaikan pertanyaannya, dia menuntut, apakah guru yang melukaimu? Tidak, bagaimana mungkin dia? Itu mungkin elit dari Ordo Glorian. Dia sengaja menghindari menatap matanya saat dia berbicara. Ekspresi kesal di wajahnya tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena satu dan lain alasan. Floyd langsung menjadi khawatir dan berkata dengan suara rendah, Gloria, mengapa kamu masih berbohong padaku? Itu jelas dia. Anda adalah wanita saya. Sebelum kita sampai ke dasar, bahkan dia tidak diizinkan untuk menggertakmu. Petik 2. Dia menghela nafas panjang. Tampak tak berdaya, dia berkata, jangan salahkan guru. Mungkin kesalahpahamannya tentang saya berjalan terlalu dalam. Ordo gereja terus merilis lebih banyak informasi, jelas mencoba menyeret reputasi saya ke dalam lumpur. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti saya bahkan menarik perhatian Ordo Glorian. Apa hanya karena nama kita mirip? Saat dia berbicara, dia secara bertahap terdengar lebih bersalah dan marah. Sementara itu, Floyd sangat marah ketika kebencian mendalam terhadap Levi mulai terbentuk di dalam dirinya. Tuan, mengapa Anda hanya percaya Phoenix dan yang lainnya tetapi tidak pernah mau mempercayai saya? Jika Gloria memang penguasa misterius Ordo Glorian, akankah semudah itu melukainya? Kaulah yang pertama bertindak tidak adil, jadi jangan salahkan aku karena tidak setia. Melihat betapa marahnya dia dan kegelapan di matanya, Gloria diam-diam merasa gembira. Yah, tampaknya mantra iblis telah bekerja dengan sihirnya. Rencana saya telah berjalan dengan sempurna. Sebenarnya, orang tadi yang terlihat seperti Levi sebenarnya adalah Silas yang sedang menyamar. Gloria telah menunggu setengah jam untuk menghubungi Floyd karena dia harus mengatur waktu dengan benar dan memastikan mereka berakting dengan baik. Jangan salahkan guru, Floyd. Anda akan lebih baik memajukan kultivasi Anda. Ketika Anda lebih kuat, lebih banyak orang akan percaya apa yang Anda katakan, desak Gloria, terus memanipulasi Floyd. Meskipun tidak ada lagi garis lay super spiritual bagi Gloria untuk melahap energi, beberapa garis lay kecil lebih dari cukup untuk Floyd. Ingin meningkatkan pengaruhnya, Floyd mulai berkultivasi dengan kecepatan tinggi, meningkatkan kemampuannya dengan cepat. Bab 3685 Aliansi terbentuk. Levi tidak tahu Gloria telah menikamnya dari belakang karena dia masih sibuk meningkatkan kemampuan dirinya dan bawahannya. Sementara itu, Bruno dan 80 anggota lainnya, ditambah Winona, memanfaatkan sepenuhnya garis lay super spiritual Siperia. Dewa digital bahkan menggunakan detektor baru yang dia temukan untuk menemukan beberapa garis lay spiritual besar lainnya. Meskipun garis lay spiritual ini tidak cocok untuk garis lay super spiritual Atlantis, mereka cukup untuk Winona dan yang lainnya. Dewa digital sangat efisien sehingga dia bahkan mendeteksi beberapa garis spiritual lain dengan ukuran berbeda. Kesempatan itu dimanfaatkan Levi untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Garrison, saya pikir saya mendeteksi garis lay suci dan garis lay suci,
Dewa Digital memperbarui Levi ketika yang terakhir berfokus pada kultivasinya. Besar, Anda melakukannya dengan baik, Dewa Digital. Levi sangat senang. Karena pertempuran terakhir sudah dekat, dia dan orang-orangnya dapat memanfaatkan garis lei suci dan garis lei suci untuk memajukan kultivasi mereka. Dia juga ingin tahu seberapa jauh mereka bisa maju. Setelah menyelidiki kekuatan beberapa pria dari Sekte Blue Eski sebelumnya, dia menemukan bahwa, pada tahap ini, mereka bukan tandingannya. Dengan bantuan Divine Ley Line dan Holy Ley Line, dia bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Begitu dia bermetamorfosis dengan garis lei, dia tidak akan lagi memandang Void Sect dan Glorian Order sebagai ancaman, bahkan jika mereka memutuskan untuk menjadi sekutu. Demikian juga, Master Tundra dan Sekte Blue Eski tidak dapat melakukan apapun pada Levi, tidak peduli seberapa tidak senangnya mereka dengannya. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada bentuk aliansi yang layak dibicarakan. Beberapa hari telah berlalu, dan Levi akhirnya menerima kabar bahwa Ordo Glorian, Ordo Gerejawi, dan Sekte Void telah membentuk aliansi untuk menjatuhkannya. Aliansi langsung menjadi pembicaraan di kota. Aku ingin tahu apakah Levi masih akan arogan seperti sebelumnya sekarang karena dua sekte terbesar di Kenfort telah memutuskan untuk bermitra. Ordo Gerejawi mungkin telah mendapat pukulan berat sebelum ini, tapi masih kuat. Sekarang dengan dukungan dari Master Tundra, kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Levi dan markasnya akan hancur. Semua orang tidak sabar menunggu drama itu terungkap. Mereka yang pernah ditindas oleh Lewi mendukung Ordo Gerejawi dan Ordo Glorian. Karena mereka tidak mampu membalas dendam, mereka sangat senang ketika sekelompok orang maju dan menyatakan niat mereka untuk menjatuhkan Levi. Tidak pernah dalam sejuta tahun Zoe dan yang lainnya berpikir ketiga pihak akan menjadi sekutu. Itu adalah momen stres yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang-orang di pangkalan karena mereka masih tidak tahu tentang keberadaan Levi. Terakhir kali dia membuat penampilan singkat adalah selama kunjungan Hansel untuk membahas aliansi. Setelah pertemuan itu, dia menghilang sekali lagi. Semua orang di pangkalan terganggu oleh pergantian peristiwa. Zoe memerintahkan, minta semua orang untuk waspada. Beritahu mereka untuk mundur ke rumah persembunyian begitu mereka melihat musuh menyerang. Phoenix dan yang lainnya telah membenamkan diri dalam pelatihan mereka sejak Floyd melukai mereka selama pertemuan terakhir. Pada titik ini, mereka bersedia mengesampingkan dendam mereka terhadap Floyd dan fokus pada peningkatan kemampuan mereka. Tentu saja, itu juga karena mereka tidak dapat memperbarui Levi karena mereka tidak tahu di mana yang terakhir. Phoenix dan yang lainnya mencoba menjangkau Levi menggunakan perangkat komunikasi tetapi tidak berhasil. Evie, kamu harus menyadari kekuatan mereka sejak kamu menyelidiki mereka beberapa waktu lalu. Apakah Anda pikir kami memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini? Tanya Zoe. Forlevia menjawab sambil menghela nafas dan berkata, menurutku kita mungkin bisa melawan Tuan Hansel itu. Dengan kata lain, mereka mungkin akan menang, tetapi kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ekspresi Zoe berubah muram. Forlevia adalah prajurit paling kuat saat ini di pangkalan, tetapi dia hanya percaya diri dalam menangani satu lawan tertentu itu. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, gabungan Sekte Blue Eski dan Sekte Void akan memiliki total 13 makhluk perkasa. Dengan Tundra, Wade, dan Gloria bergabung, lawan akan memiliki 16 prajurit yang kuat. Bahkan seseorang yang kurang kuat seperti Silas juga tidak mudah untuk dihadapi. Jika musuh meluncurkan serangan di pangkalan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bab 3686 Garis Suci Lei terdeteksi. Bahkan rumah persembunyian, yang mereka pikir untuk berlindung selama invasi oleh makhluk-makhluk perkasa Kenfort, mungkin tidak bisa membuat mereka aman untuk waktu yang lama. Semakin Zoe memikirkannya, semakin dia merasa tidak berdaya, tetapi sebagai pemimpin kelompok itu, dia harus tetap kuat untuk menyatukan orang-orangnya. Akan menjadi bencana jika anggota seluruh pangkalan gagal bersatu. Ada kabar dari ayah? Tanya Forlevia. Zoe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini. Aku tidak tahu apa yang pria itu lakukan. Zoe merasa tidak berdaya ketika dia berbicara tentang Levi. Aku mungkin istrinya, tapi aku bahkan tidak tahu keberadaannya. Betapa ironisnya. Saya yakin dia punya alasan untuk tidak memberitahu kami di mana dia berada. Dia mungkin memberi kita kejutan di saat yang paling tidak terduga.
Forlevia menghibur. Zoe tidak bisa tidak memanggang Levi. Dia lebih baik tidak memberi kita serangan jantung. Obrolan ringan yang dia lakukan dengan putrinya sedikit meredakan ketegangan. Namun, beberapa orang di pangkalan tidak begitu optimis. Mereka mulai mencari bantuan karena merasa Levi sudah tidak bisa diandalkan lagi. Orang yang tidak terbiasa dengan karakter Levi akan curiga dia kabur. Jika guru tidak kembali, apakah kita hanya akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa? Orang lain menjawab, tidak banyak yang bisa dia lakukan bahkan jika dia kembali. Aliansi ini terdiri dari 3 organisasi yang kuat, ingatlah. Saya berharap konflik internal di antara musuh akan menahan mereka untuk menyerang pangkalan. Orang-orang di pangkalan menyatakan pendapat mereka. Itu adalah masalah hidup dan mati, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang percaya bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan aliansi. Floyd juga sama cemasnya, namun, dia lebih bersemangat untuk meningkatkan kemampuannya daripada apapun. Setelah menyaksikan bagaimana Levi melukai Gloria beberapa hari yang lalu, Floyd berubah drastis. Dia percaya dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri jika dia berhasil mengalahkan tentara aliansi. Pada saat itu, pengaruhnya di pangkalan akan meningkat secara signifikan. Selain berharap orang-orang akan menempatkannya di atas alas, seperti bagaimana mereka memperlakukan Levi, dia juga diam-diam berharap dia akan melampaui Levi dan menjadi sosok yang paling terhormat di pangkalan. Jika itu terjadi, tidak ada yang berani melawannya lagi. Saat itu, Floyd masih belum menyadari bahwa Gloria lah yang menanamkan ide itu di benaknya. Selain secara tidak langsung menekannya untuk meningkatkan kemampuannya, dia juga terus memicu keserakahannya akan kekuasaan. Keinginan Floyd kemudian akan memicu mantra iblis, dan dia akhirnya akan berhasil dalam tugas melelahkan menusuk Levi dari belakang. Sementara itu, Levi hanya bisa tertawa terbahak-bahak ketika melihat garis lei super spiritual merah-merah. Jadi ini adalah garis lei suci yang legendaris. Master Sekte Blueski itu telah mengklaim bahwa garis lei suci dan garis lei ilahi tidak ada di dunia biasa. Sedikit yang dia tahu bahwa itu karena tokoh dan otoritas berpengaruh tertentu sengaja menyembunyikan garis lei super spiritual ini. Bagaimanapun, akan menjadi bencana besar jika seseorang memicu garis lei spiritual ini. Ribuan atau bahkan jutaan orang biasa, jika terkena garis lei spiritual, akan mati seketika karena mereka tidak akan mampu menangani efek yang kuat. Mari kita lanjutkan dengan metamorfosis. Kita harus bergegas kembali ke markas setelah kita selesai dengan garis lei suci terakhir ini, Levi berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Winona dan yang lainnya berseru kegirangan. Karena metamorfosis yang terus-menerus, mereka pun mengalami perubahan drastis. Misalnya, Bruno merasa dia sekarang bisa menghadapi Silas tanpa bantuan apapun. Winona dan yang lainnya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kelompok terus fokus pada metamorfosis mereka. Pada titik ini, Levi telah menjadi tak terkalahkan karena dia hampir sempurna dalam setiap aspek kultivasi. Levi merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, dan senyumnya semakin lebar. Mereka mungkin telah memutuskan untuk mengeroyok kita, tapi begitu aku menyelesaikan metamorfosis ini, kekuatanku akan meningkat secara fenomenal. Saat metamorfosis berlanjut, keinginan Levi untuk berperang pun tersulut. Tundra dan semua pejuang dari Kenford, saya harap Anda siap untuk pertempuran seperti saya. Bab 3687 Levi bertingkah aneh. Zoe dan Forlevia telah melakukan persiapan terakhir sejak berita tentang 3 pihak yang bersekutu melawan Levi mencapai pangkalan. Itu adalah momen stres yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi hampir semua orang di pangkalan. Tidak ada yang tersenyum seperti dulu, dan banyak yang pesimis tentang hasil perang yang akan datang. Sebaliknya, Levi yang baru saja kembali tampak sangat santai, sedemikian rupa sehingga orang-orang mulai bergosip di antara mereka sendiri. Sepertinya bos kehilangannya, saya kira dia juga kehabisan akal. Dia bersikap tenang untuk meredakan ketegangan di sini, kata seseorang. Aku ingin tahu mengapa bos menolak untuk bekerja dengan Blueski Sect terakhir kali, orang lain menimpali. Aku tahu, kan, bos selalu berani dan tegas. Sejak kapan dia menjadi begitu pemalu? Levi yang kukenal adalah seseorang yang lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Zoe tidak terkejut ketika dia mendengar komentar seperti ini, karena dia juga menyadari bahwa Levi bukanlah dirinya sendiri. Tidak hanya itu, dia menyadari bahwa mereka yang kembali ke markas sehari sebelumnya, termasuk Bruno dan Winona, juga terlihat tenang.
Levi, setidaknya kau harus membuat rencana untuk menangani pasukan aliansi, kata Zoe kepada Levi setelah dia menemukannya. Dia melihat kebutuhan untuk mengingatkan Levi tentang apa yang harus dia lakukan. Bagaimanapun, perang yang akan datang menyangkut kehidupan semua orang di pangkalan, banyak di antaranya adalah teman dan keluarga Levi. Bahkan jika mereka tidak berhubungan dengannya, mereka adalah bawahannya yang setia. Jangan khawatir tentang itu. Saya tahu apa yang saya lakukan, jawabnya sambil tersenyum. Tapi Tundra memiliki banyak elit bersamanya kali ini. Kami jelas bukan tandingan mereka. Anda, Zoe, akan ada jalan keluar bagi kita. Kamu tidak perlu khawatir, potong Levi sebelum dia selesai. Ya, jika kamu berkata begitu. Melihat ekspresi Levi yang tidak terganggu, Zoe menghela nafas dan menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah pikirannya. Tetap saja, Zoe merasa gelisah, karena dia tidak ingin Levi meremehkan musuh mereka dan akhirnya menyebabkan tragedi yang tidak dapat diubah, jadi dia meminta bantuan di tempat lain. Aku butuh orang lain untuk mendorong Levi melakukan sesuatu. Levi tersenyum saat melihat Zoe pergi. Tak perlu dikatakan bahwa dia tahu apa yang dipikirkan Zoe, tetapi kemampuan Levi telah mencapai ketinggian baru setelah dia bermetamorfosis menggunakan garis lei suci terakhir. Oleh karena itu, dia tidak ragu menghadapi aliansi dua sekte dari Kenfort. Mia, kamu harus membujuk Levi untuk melakukan sesuatu. Musuh tidak selemah yang dia pikirkan. Ada begitu banyak elit dalam aliansi kali ini. Kami tidak bisa menanggung kecelakaan. Saya baru saja mengingatkannya, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat saya, keluh Zoe dengan pasrah. Zoe, Levi tidak pernah terlibat dalam konfrontasi yang dia tidak yakin bisa menang. Karena dia yakin kita tidak dalam kesulitan, aku yakin dia pasti sudah punya rencana, Mia meyakinkan sambil tersenyum. Levi telah memberikan perintah ketat untuk merahasiakan perjalanan kultivasinya dari publik sehingga berita itu tidak bocor ke Glorian Order dan Tundra. Dia ingin mengejutkan mereka, tapi tetap saja, Mia memberi Zoe petunjuk. Saya harap dia benar-benar memiliki rencana di lengan bajunya, komentar Zoe sambil menghela nafas dan pergi. Baginya, kepercayaan Mia pada Levi tidak berdasar. Hal-hal sudah seserius ini, bahkan jika Levi punya rencana, dia tidak boleh bertindak begitu saja. Setelah itu, Zoe pergi mencari Winona untuk meyakinkannya agar berbicara dengan Levi, namun reaksi Winona kurang lebih sama dengan reaksi Mia. Bahkan Bruno, yang biasanya waspada dan tidak menonjolkan diri, melakukan hal yang sama. Dia menghibur Zoe dan memintanya untuk percaya pada Levi. Apa yang salah dengan mereka semua? Zoe bertanya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Floyd telah memperoleh peningkatan luar biasa setelah sesi pelatihan 3 hari di bawah Gloria. Dengan tambahan efek Demon Incantation, Floyd semakin maju dalam kemampuan dan skillnya. Bab 3688 Aku mungkin terlalu banyak berpikir. Meskipun Floyd mungkin masih tertinggal dari Silas dalam hal kecakapan tempur, Floyd sudah memiliki apa yang diperlukan untuk melarikan diri tanpa cedera. Itu sudah cukup bagi Floyd untuk merasa percaya diri dan bangga. Dia telah meningkat dengan pesat dalam waktu singkat, dan Floyd merasa tidak ada seorang pun di seluruh pangkalan yang menjadi lawannya sekarang. Peningkatannya membuatnya mendapatkan pengakuan Gloria, yang membuat Floyd semakin optimis dan bangga. Gloria, terima kasih telah meluangkan waktu untuk melatih saya, kata Floyd bersyukur. Jangan menyebutkannya, kamu berbakat, sejak awal, atau kamu tidak akan bisa mencapai level ini hanya dengan aku yang mengajarimu, jawab Gloria sambil melambaikan tangannya. Wajah Floyd berbinar ketika dia mengetahui bahwa Gloria sangat memikirkannya. Ngomong-ngomong, Floyd, kamu harus segera kembali ke pangkalan. Tuanmu dan yang lainnya mungkin mengkhawatirkanmu. Saya akan dapat mengawasi setiap perkembangan dalam ordo gerejawi di sini. Saya akan segera memberitahu Anda tentang rencana mereka jika ada apa-apa, tambah Gloria. Tersentuh, Floyd menangis setelah mendengar itu, namun dia tiba-tiba merasa pahit dan dengki ketika dia mengingat bagaimana Levi telah melukai Gloria tanpa terlebih dahulu mengetahui kebenarannya. Lebih tepatnya, dia merasakan permusuhan yang mendalam terhadap Levi. Floyd, jangan salahkan guru. Dia pasti menyerangku karena dia percaya kebohongan seseorang, komentar Gloria sadar. Kata-katanya mendorong jurang yang lebih dalam antara Floyd dan Levi. Seperti yang dia duga, wajah Floyd muram ketika dia mendengarnya.
Semua orang mempersulitnya, namun Gloria masih sangat pengertian. Levi, sebaiknya kau tidak melewati batas. Dengan pemikiran itu, Floyd mengucapkan selamat tinggal pada Gloria dan pergi ke pangkalan. Ketika dia melihat bahwa semua orang di pangkalan tampak cemas dan ketakutan, dia merasa lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Faktanya, kegugupan dan stres yang dia rasakan sebelumnya benar-benar hilang ketika dia melihat betapa ketakutannya mereka. Aku akan lebih berpengaruh di sini sekarang setelah aku menjadi kuat. Namun, sedikit yang Floyd tahu, semakin bersemangat dia, semakin dalam dia berputar ke dalam perangkap Gloria. Kebetulan Levi sedang memeriksa keamanan pangkalan ketika dia melihat Floyd berjalan ke arahnya. Levi ingin menyambutnya, tetapi Floyd bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan melewati Levi seolah dia tidak melihat Levi sama sekali. Ada apa dengan Floyd? Levi ingin mengatakan lebih banyak tetapi malah menahan kata-katanya. Dia bingung. Floyd selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya. Dia tidak akan pernah pergi tanpa menyapaku. Jangan bilang dia terlalu banyak berlatih karena dia stres tentang perang. Yah, itu mungkin saja. Bagaimanapun, dia berlatih seperti orang gila. Mengingat betapa tegangnya situasi ini, dia mungkin melewatkan makan hanya untuk berlatih. Itu harus itu. Levi merasa nyaman dengan pemikiran itu. Ketika dia berbalik, dia melihat Floyd berjalan pergi, masih bergumam. Karena Levi telah menggunakan garis lei super spiritual untuk bermetamorfosis, pendengarannya menjadi jauh lebih tajam, dan dia bisa mendengar apa yang dikatakan Floyd pada dirinya sendiri. Apa yang menakutkan dari aliansi tripartit? Aku jauh lebih kuat sekarang. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mengalahkan bahkan para paladin. Saya akan menunjukkan kepada guru apa yang saya mampu. Setelah perang ini, aku juga akan. Mungkin karena Floyd tidak melanjutkan kalimatnya, suaranya menghilang, dan Levi tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Namun dari apa yang dia pelajari, Levi masih bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Floyd. Dia pasti tidak puas karena aku menyembunyikan keberadaanku darinya. Wajar jika dia bereaksi seperti ini. Bagaimanapun, Floyd adalah orang yang sensitif. Meskipun Levi mencoba membenarkan apa yang dia dengar, dia masih merasakan ada sesuatu yang salah dengan Floyd, meskipun dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Levi menepis pikiran itu dan memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Floyd setelah perang. Karena Floyd adalah murid penting baginya, Levi tidak ingin Floyd membencinya. Bab 3689 Santino bergabung dengan tim di sisi lain. Gloria telah menyiapkan berbagai ramuan ajaib untuk Sekte Void. Ramuan itu dijarah dari seluruh dunia ketika Bone Grandmaster mencari garis lei super spiritual. Meskipun dia tidak menemukan garis lei spiritual yang mengesankan, dia berhasil mendapatkan banyak harta. Gloria dengan hati-hati memilih yang paling berharga dari hasil tangkapan dan menawarkannya ke Sekte. Seperti yang diperkirakan, Grand dan yang lainnya terkesan dengan hadiah itu. Sebagai paladin dari sekte penting di Kenfort, mereka selalu memandang rendah apa yang disebut pejuang dari dunia biasa, dan mereka juga tidak mengharapkan sesuatu yang baik datang dari dunia itu. Yang benar adalah bahwa banyak dari sekte Void menyadari bahwa Grand dan paladin lainnya telah mengikuti Wade ke dunia biasa. Meskipun sekte menyetujui kepergian mereka, tindakan mereka masih diawasi dengan ketat oleh sekte tersebut. Jadi setelah Grand menerima hadiah itu dari Gloria, dia tidak berani mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia memberitahu anggota Dewan Sekte Void tentang semua detailnya. Namun, dia tidak mengharapkan tanggapan sebesar itu dari anggota Dewan. Wakil pemimpin sekte segera mengirim lebih banyak orang untuk membantunya dan bahkan mengirim Santino, salah satu dari 7 paladin terkuat di sekte, untuk menggantikannya. Namun, Grand tahu bahwa meskipun tampaknya sekte telah memindahkan Santino untuk memberikan bantuan, niat mereka yang sebenarnya adalah agar Santino mengawasi Grand dan yang lainnya. Bagaimanapun, anggota Dewan harus khawatir Grand menyimpan ramuan ajaib untuk diri mereka sendiri karena harta itu benar-benar langka dan berharga. Gloria sangat senang ketika mengetahui bahwa Santino akan datang. Dia tidak percaya bahwa hanya beberapa harta yang dibutuhkan untuk memikat Santino dari gunung. Aku mungkin bisa mendapatkan dukungan bahkan dari anggota Dewan jika aku memberi mereka God Crusher. Gloria, tahukah kamu bahwa Santino sangat kuat sehingga dia dianggap sebagai inti dari Dewan Sekte Void? Saya tahu.
Santino mungkin Empyrean ketiga dari 7, tapi dia sekuat Primo, Empyrean pertama. Yang terpenting, dia adalah murid favorit wakil pemimpin sekte, jadi dia terhubung dengan baik dalam grup. Jika dia bergabung dalam serangan itu, bahkan sekte Blueski akan menderita kerugian besar, apalagi Levi. Grant dan Gloria berbicara tentang betapa hebatnya Santino. Untuk sebagian besar, apa yang mereka katakan itu benar. Empyrean ketiga dari sekte Void memang sosok yang berpengaruh dan bahkan memiliki pengaruh lebih dari beberapa tetua di sekte tersebut. Wakil pemimpin sekte sangat menyukai Santino, sehingga hampir semua tetua menghormati Santino. Gloria, jika Santino bergabung dengan kami, sekte Void pasti akan membela kami jika terjadi sesuatu, kata Grant dengan antusias. Kalau begitu, kamu harus mengucapkan kata-kata yang baik untukku ketika kamu melihat Santino, jawab Gloria sambil tersenyum. Jauh di lubuk hati, Gloria sudah merencanakan langkah selanjutnya. Sebelumnya, dia telah membangun hubungan baik dengan Hansel sehingga dia bisa memiliki cara untuk melarikan diri dalam skenario terburuk. Bagaimanapun, Grant dan anggota lain dari sekte Void tidak memiliki pengaruh yang cukup bagi sekte untuk campur tangan atas namanya jika terjadi sesuatu. Hansel, sebagai perbandingan, adalah tuan muda dari sekte Blueski. Dia adalah anggota dewan kritis dari sekte tersebut, jadi dia adalah koneksi yang berharga. Namun, partisipasi Santino benar-benar membalikkan keadaan. Seperti yang ditunjukkan Grant, Santino jauh di dalam inti sekte Void. Dia adalah murid favorit wakil pemimpin sekte. Bagaimanapun, Void Sect tidak akan duduk diam. Seluruh sekte Void akan siap membantu saya jika saya dapat menggunakan Santino untuk keuntungan saya. Gloria merasa lebih percaya diri dari sebelumnya ketika dia memikirkan hal itu. Bahkan, dia sudah menyusun rencana untuk menghancurkan Tundra dan sekte Blueski. Tundra akan menjadi akar masalah jika aku tidak menyingkirkannya sekarang. Saat Gloria sedang menyusun rencana, Grant berbicara kepada orang-orang. Setiap orang, mengapa kita tidak memanfaatkan bantuan Santino untuk melenyapkan Hansel dari sekte Blueski? Karena sekte Blueski dan sekte Void selalu berselisih, Grant mengira bahwa mengalahkan tuan muda sekte Blueski akan membantunya mendapatkan poin besar. Bab 3690 Jangan mengkhawatirkannya. Saya pikir itu ide yang bagus. Wade setuju sebelum ada yang bisa berbicara. Karena Ordo Gerejawi dan Levi telah bekerja sama untuk menghapus dua klan besar yang menyimpang, Wade membenci mereka sampai ke intinya. Sebelumnya, dia hanya bekerja dengan mereka karena putus asa. Dengan bergabungnya Santino, Wade merasa dia tidak perlu lagi takut akan pembalasan jika dia ingin membalas dendam pada sekte Blueski. Gloria juga setuju untuk mencabut Tundra dan yang lainnya karena itu menguntungkannya. Selain itu, dia sadar bahwa para pejuang Comfort akan pergi suatu hari nanti. Ketika hari itu tiba, perselisihan antara dia dan Ordo Gereja akan tetap ada. Meskipun dia masih bisa menyerang Comfort dengan kemampuannya, Ordo Glorian masih merupakan hasil kerja kerasnya. Itu seperti anak kecil baginya, jadi Gloria tidak bisa memaksakan diri untuk mempertaruhkan seluruh pesanan. Tentu saja, Gloria punya pertimbangan lain, sekte-sekte penting di Comfort bisa memilih petarung berbakat dari dunia biasa. Jika dia bisa melestarikan Ordo Glorian, dia akan memiliki fondasi untuk dikerjakan di masa depan dan juga untuk memilih orang-orangnya sendiri. Bagaimanapun, bagi sekte-sekte di Comfort, Gloria tetaplah orang luar, apapun yang terjadi. Jadi, jika Gloria ingin mengukir ruangnya sendiri di dunia itu, tidak hanya dia harus kuat, tetapi dia juga membutuhkan bawahan yang setia padanya. Mengapa kita tidak membiarkan sekte Blueski melawan Levi sementara kita menunggu untuk menuai keuntungannya? Wade menyarankan. Grant menjawab, saya khawatir Hansel mungkin berpikiran sama. Aku punya rencana. Gloria tiba-tiba menimpali. Apa itu? Grant penasaran. Kita akan membuat Floyd melawan Levi, ejek Gloria. Semua orang bingung sejenak, tetapi segera, mereka mengerti apa yang dimaksud Gloria dan tersenyum. Sementara itu, setelah beberapa hari latihan intensif dengan Gloria, Floyd menangkap beberapa prajurit fatalis dari Ordo Glorian di pangkalan lagi. Alih-alih menyia-nyiakan sumber daya itu, Floyd melahap kekuatan mereka untuk membuat dirinya lebih kuat. Dalam hal ini, Floyd telah mengatasi hambatan psikologisnya dan dapat melahapnya tanpa syarat. Baginya, masuk akal baginya untuk melahap mereka karena mereka adalah musuhnya.
Akan sia-sia hanya untuk membunuh mereka, jadi dia pikir dia harus menggunakannya untuk meningkatkan keterampilannya. Perubahan sikapnya yang drastis sebagian disebabkan oleh bimbingan Gloria yang disengaja, tetapi sebagian besar berkaitan dengan efek mantra iblis. Floyd menjadi semakin percaya diri saat dia meningkat, sedemikian rupa sehingga dia akan membanggakan kemampuannya setiap kali dia bertemu seseorang. Silas bukan apa-apa, aku akan bisa menghancurkannya begitu aku melihatnya. Sebenarnya, saya sama baiknya dengan Master Tundra dan makhluk perkasa di Kenfort. Faktanya, saya hanya berada di urutan kedua setelah guru dalam hal kemampuan sekarang. Petik 2. Mereka yang mendengar Floyd bingung ketika dia terus mengulangi hal yang sama karena Floyd biasa menyendiri. Semua orang merasa dia tampak sangat berbeda ketika dia tiba-tiba menjadi sangat arogan. Namun, tidak ada dari mereka yang mengambil hati karena perang sudah dekat. Mereka senang Floyd membaik, karena itu akan sangat membantu pangkalan. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya telah menemukan bukti baru dari perbuatan jahat Gloria. Dengar, Floyd. Intel terbaru kami menunjukkan bahwa Gloria adalah pemimpin Ordo Glorian. God Crusher juga ada di tangannya, dan seseorang melihatnya menyusup ke pangkalan. Yang terpenting, mereka melihat Gloria dan Grant berlatih bersama, dan mereka berada di posisi yang sama. Floyd, saatnya Anda membuat pilihan. Baik Anda berpihak pada Gloria atau bos. Petik 2. Dihadapkan dengan interogasi agresif Phoenix, Floyd memelototi mereka dengan dingin. Sebuah cahaya hitam keunguan melintas melewati matanya sejenak. Semua orang gemetar karena semburan permusuhan yang tiba-tiba. Seseorang mencoba menjebak Gloria, jadi aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, aku akan membunuh siapapun yang berani memfitnahnya lagi. Phoenix dan yang lainnya ketakutan dengan antagonismenya. Bersambung.